dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Amin, firman Tuhan. Baik, puji Tuhan. Di waktu berikut kita akan memasuki sesi yang akan dibawakan oleh ICR, Mr. Angelo Greco, yaitu tentang Our Call. Baik, waktu dan tempat kami persilakan kepada Mr. Angelo Greco. Saudara-saudari, sungguh menyenangkan bisa bersama kalian semua selama beberapa hari ini. You finished my Indonesian, eh? Bahasa Indonesia. Laganat is only terima kasih. That's it. So I would like to devote this session to talk to you about the calling that we have received. Saya ingin memberitakan kepada saudara tentang panggilan yang telah kita terima. The plan of God for our life is clearly expressed in 1 Timothy 2:3-4. Jadi panggilan Allah dalam hidup kita itu dijelaskan dengan sangat detail di 1 Timotius 2 ayat 3-4. Where he tells us that he wants all men to be saved and come to the knowledge of truth. Bahwa di situ dikatakan bahwa dia ingin semua umat diselamatkan dan mengenal
akan kebenarannya. So continuing with the following verses, His will and therefore His plan is the salvation of all men. Jadi kita baca ayat-ayat setelah ayat itu, yaitu bahwa kehendaknya dan pada tentunya rencananya bahwa untuk semua orang diselamatkan Through the one mediator between God and man, that is Jesus Christ. Yaitu antara mediator, salah satunya mediator antara manusia dan Tuhan, yaitu Yesus Kristus. And in fact, it's written in the letter to Romans 10:13. Bahkan ditulis dalam Roma 10 ayat 13. That everyone who will call the name of the Lord will be saved. Bahwa barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. So reading the verses that follow verse 13, we see that His plan is carried out through call the people willing to commit. Jadi kita membaca ayat-ayat setelahnya, bahwa rencana ini terlihat dengan jelas bahwa Dia memanggil orang-orang yang bersedia untuk berkomitmen kepada panggilannya. Commit on the task of spreading the gospel. Berkomitmen kepada tugasnya untuk memberitakan Injil. And it's written there, how beautiful are the feet of those who bring good news. Dan dikatakan di ayat selanjutnya adalah betapa indahnya kedatangan kaki mereka yang membawa kabar baik, yang memberitakan damai sejahtera. Who proclaim peace. Yang memberitakan damai sejahtera. So brothers and sisters, please look at your feet. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, coba lihat kaki bapak-bapak, ibu-ibu. Perhaps without taking your shoes out. Kalau saya dilepas sepatunya. Are they beautiful? Indah nggak kakinya ya bapak-bapak, ibu-ibu? Only for Sister Elsa is beautiful. All the Kakinya others. kakek Elsa ya. Yang lain kakinya nggak pada indah. Look at your feet. Are they beautiful? Lihat kakinya nggak indah. Because if they are not beautiful, you are not responding to the call. Berarti karena kalau nggak indah berarti Anda tidak sedang menjawab panggilan Tuhan dalam hidup Anda. So going back on that verses, we read that we are the one who have been sent. Jadi kembali lagi ke ayat yang tadi bahwa kita adalah orang yang terpanggil, yang diutus Tuhan. The one who preached the good news. Orang-orang yang menyebarkan kabar baik. So that men can hear it, and by hearing it, they can believe in the one they never heard of. Jadi agar setiap orang dapat mendengar Injil, dan dengan mendengar Injil itu mereka bisa percaya akan sesuatu yang mereka belum pernah lihat. Believing that they may be saved. Dan percaya bahwa mereka pada ujungnya nanti akan diselamatkan. Now are you with me that we receive three kinds of call by the Lord? Apakah Anda tahu Anda menerima 3 panggilan dari Tuhan? The first is the call to Christ, which is for everyone. Yang pertama adalah panggilan kepada Tuhan, ini panggilan untuk semua orang. Then we receive the call to grow in Him. Lalu panggilan kedua adalah panggilan untuk bertumbuh di dalamnya, which is for believers and particularly for us through our 7 spiritual objectives. Yang terutama panggilan bertumbuh di dalamnya itu adalah pada mereka orang-orang percaya yang seharusnya melakukan 7 disiplin rohani. And the third one is the call to service. Dan panggilan yang ketiga adalah panggilan untuk melayani, whereby we form this special group of Gideons and auxiliaries. Di mana dalam panggilan ini kita membentuk suatu grup, yaitu para Gideon dan auxiliary. So the call that God has made to us has attracted and equipped us to be used for His glory. Jadi panggilan yang Tuhan berikan kepada kita sudah menarik dan memperlengkapi kita untuk dipanggil untuk kemuliaannya. But like any call, it demands a clear and decisive response on our part. Tapi layaknya setiap panggilan saudara itu menuntut jawaban yang cepat dari setiap kita. And if we have responded yes, kalau kita sudah menjawab iya kepada panggilannya, His next invitation is for us to grow in knowledge and faith. Langkah berikutnya adalah untuk kita bertumbuh dalam pengetahuan dan dalam iman. To form ourselves as vessel to honor the Master. Untuk membentuk diri kita sebagai bencana-bencana yang nantinya berguna untuk Tuhan kita. Ready to be used by Him. Siap untuk digunakan olehnya. So therefore the exercise of our 7 spiritual disciplines. Oleh karena itu kita perlu melatih 7 disiplin rohani ini. Trains and equip us to create in ourselves that character of Christ. Jadi 7 disiplin rohani akan melatih dan membuat kita mempunyai karakter seperti Kristus. That will make us part of that glorious church. Yang membuat kita menjadi bagian gereja yang agung. Defined in Ephesians 5:27. Yang dijelaskan di Efesus 5 ayat 27. As the bride without spot or wrinkle. Seperti mempelai yang tidak punya cacat dan celah, saudara. When is such thing, but holy and blameless. Yaitu kudus dan tidak bercacat. This bride is the one who will participate in the marriage supper of the Lamb.
Karena mempelai-mempelai seperti ini yang akan ikut duduk dalam perkawinan anak domba. The bride is also defined in another